teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Lena Silvasi Haloho kelas 1C NPM A1G022053 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, gimana nih kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Pada saat ini, saya akan masuk ke pembahasan bab 10 yaitu manajemen pembiayaan sarana dan prasarana pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu pembiayaan. Dari beberapa pendapat para ahli disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Untuk landasan hukum pembiayaan pendidikan menurut Baharudin pada tahun 2010 itu ada dua dasar. Dasar pertama yaitu dasar yuridis. Dasar yuridis ini meliputi Pancasila. Sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga yaitu Peraturan Perundang-undangan. Lalu dasar yang kedua yaitu dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Lalu dasar yang kedua yaitu dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan karena segala kegiatan yang dilakukan di sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapkan pada masalah peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran, dan belum terpenuhinya sumber dana dari masyarakat secara profesional sesuai prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Untuk sumber keuangan sekolah, menurut Nanang Fata pada tahun 2004, teman-teman bisa melihat dari bagan yang telah saya sediakan. Di situ sumber keuangan sekolah bisa berupa dari orang tua, dari pemerintah pusat, dari siswa, dari kelompok masyarakat, dari alumni, pengusaha, yayasan, Pemda, dan lain sebagainya. Lalu untuk kategori biaya pendidikan, itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung ini adalah biaya yang berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Lalu untuk biaya yang tidak langsung, itu adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya lain-lainnya. Lalu kategori biaya yang kedua yaitu biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat bisa dikatakan sebagai biaya publik karena dibayar oleh masyarakat. Lalu biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Biaya ini dapat berupa uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup dari siswa. Pendekatan biaya satuan pendidikan itu ada pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Lalu untuk pendekatan mikro, itu mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik. Lalu, fungsi pembiayaan pendidik menurut Baharudin itu adalah untuk memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Lalu, untuk memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana, dan untuk menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Pembahasan yang kedua yaitu manajemen sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu, bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan.
Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan rehabilitas, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, tujuan dan manfaat dari perencanaan sarana dan prasarana itu adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Lalu manfaatnya yaitu dapat membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, menghilangkan ketidakpastian dan dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lalu cara-cara untuk pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi ada pada bagan yang telah saya sediakan. Di situ teman-teman bisa melihat pengadaan sarana dan prasarananya. Prasarana itu juga memerlukan atau diperlukan inventarisasi. Inventarisasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu inventarium yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Nah, tujuan dari inventarisasi ini adalah untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana untuk menghemat keuangan sekolah sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dan untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki suatu sekolah. Lalu untuk perawatan sarana dan prasarana tersebut, menurut Mulyasa, itu ada beberapa macam perawatan. Yang pertama, perawatan terus-menerus atau teratur dan rutin. Yang kedua, perawatan berkala. Dan yang ketiga yaitu perawatan darurat. Lalu yang terakhir yaitu perawatan preventif. Nah, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah itu juga bisa mengalami penghapusan. Menurut Barnawi, penghapusan ini merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari penghapusan ini itu bisa untuk mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan dari sekolah untuk meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris dan untuk membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Nah, teman-teman, itu saja video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-temannya. Terima kasih.